Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la nabiyya ba'da amma ba'd. Ini mama alim ulama cadik pandai bundo kandung dimpapeh rumah nanggadang pemuda-pemudi ketet dan sebut nama gadang dan dimbogala. Insyaallah itu keseduhannya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia itu, aku ingin menyampaikan tentang ampe karakteristik dasar orang Minangkabau. Dan iku wajib ada di setiap anak muda orang Minangkabau dimanapun berada. Karena kau modal duit. Dan pertama, orang Minangkabau bak pituah orang tua-tua, kok manis tidak langsung dilulu, kok pahit tidak langsung dimuntahkan, tapi orang Minangkabau suka mengunyah-ngunyah. Artinya orang Minangkabau itu kritis. Setiap dan tiba tidak langsung dimakan dan tidak pun langsung dimuntahkan. Itu sebabnya ketika Unipuan mengatakan bahwa orang Minangkabau harus mendukung negara Pancasila, merah telingo anak Minangkabau sedunia. Bukannya berang, tapi dengan segala yang lah diagih dari orang Minangkabau ke Indonesia, apakah layak pernyataan itu disampaikan? Sungguh itu tidak layak. Unipuan harus mengek. Sekali arang tacor yang dikanyang, semua itu orang tak percaya. Itu sebabnya orang Minang berpikir sebelum bakatu. Ribuan untayan indah kata maaf dan Unipuan sampaikan akan diterima oleh orang Minangkabau. Tapi apa yang disampaikan kini lamu hilang dari orang Minangkabau. Maka orang Minangkabau orang pemaaf, tapi lamu melupakan. Takanannya lamu. Itu sebabnya hati-hati orang Minang, orang yang sangat kritis. Jadilah orang yang dua kali mencalik, dua kali mendengar, baru sekali mengecek. Baik itu hidup di Minangkabau. Tidak asal terlompek dalam bakatu. Yang kedua, karakteristik orang Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya orang Minangkabau dinamis. Dalam sejarah orang Minangkabau merantau, tidak ada orang Minangkabau dikriminalisasi, diusir, dibantai, tidak ada. Kenapa? Orang Minang bak kayu ubi. Dima diletakkan di situ tumbuh, dima bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini bisa beradaptasi. Bahkan orang Minangkabau dirantau, ada yang menjadi nenek mama, kapai tempe badannya, kapulang tempe babarito bagi orang rantau. Itu hebatnya orang Minang dirantau. Yang ketiga, orang Minangkabau bak pituah orang tua-tua. Sasakit, sasanang, sahino, samalu. Ado sama dimakan, indak sama dicari. Kabukit sama mendaki, kelurah sama menurun, barek sama dipikul, ringan sama dinyak. Kalau bahasa kita orang Minangkabau peduli, reaktif, sangat pedulinya. Bahkan dahulunya di rumah gadang orang Minangkabau, di situ ada rangkiang di muka rumah, ampe macam rangkiang dan ampe pulau kegunaan. Salah satu rangkiang kegunaan adalah untuk membantu orang kampung ketika musim kemarau, musim paceklik datang. Yang keempat, karakteristik orang Minangkabau yaitu alum batang rabah nyulah tibo di ujung. Alum mencoba ikan lah jaleh jantan batino. Alum di saat orang berpikir nyulah sudah babuek. Artinya orang Minangkabau cerdas, kreatif, inovatif. Itu sebabnya orang Minangkabau selalu mencatatkan namanya dalam sejarah dunia. Baik di level internasional seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi menjadi imam di Masjidil Haram, dan juga Kiai Haji Abu Salim itu terkenal namanya di dunia internasional. Bahkan juga di dunia Indonesia pun banyak orang Minangkabau sangat dikenal. Karena orang Minangkabau hidup dengan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Adat syarak mengatur, adat memakai. Orang Minangkabau, orang Pasurau, orang Pagurau, dan orang Palapau. Maka banggalah jadi orang Minangkabau. Sekali Minangkabau, tetap Minangkabau. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.